Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan debat-debat antara apologet Kristen Indonesia bersama polemikus Islam. Mari kita dengarkan debat ini dan mari kita simak dengan baik. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Yahudi waktu itu ya? Iya. Oke. Untuk selanjutnya masih berkaitan juga mengapa Tuhan narisnya gimana? Mengapa Tuhan mengizinkan masuknya kayak tadilah dengan anak yang dilahirkan tidak sempurna begitu? Apakah itu termasuk dari dosa? Kenapa Tuhan mengizinkan beberapa anak yang dilahirkan untuk tidak sempurna gitu? Kalau dari pandangan kita, apakah itu termasuk dari dosa asal juga? Enggak ada hubungan. Sebenarnya gini, adanya kalau secara dunia medis kan pasti ada penjelasan ya, ada Bro Rom di sini. Secara dunia medis kan ada penjelasan gitu kan, entah secara gen atau secara DNA atau apapun itu ya. Pasti dunia medis ada penjelasannya. Tetapi secara iman itu bukan karena Allah semata-mata, karena kejahatan Allah semata-mata Allah. Enggak. Allah sudah bermula menciptakan manusia menurut gambar dan rupa. Nah itu tadi, tetapi berhubungan dengan penciptaan secara tidak langsung, procreation inilah yang menjadikan setiap manusia juga ada keturunan bapak dan ibunya yang mengandung dan melahirkan dia. Makanya itu penting. Kita tidak bisa semata-mata menyalahkan Allah, ya kan? Dan kita tidak bisa semata-mata hanya seolah-olah Allah yang menyebabkan saya seperti ini. Hanya seolah-olah Allah yang bisa membuat anak saya atau keturunan saya, mohon maaf, seperti ini. Tetap harus ada tanggung jawab. Makanya dibilang bahwa apa yang terjadi pada setiap keturunan manusia itu juga berhubungan dengan penciptaan yang secara tidak langsung, procreation. Sedari mula Allah menciptakan serupa dan segambar. Adam diciptakan sebagaimana adanya, seperti Kristus Adam yang baru. Maka ketika terjadi kelahiran yang mohon maaf tidak sempurna atau kurang sempurna, itu bukan karena Allah. Tadi procreation tadi, peran penting dari ibu dan ayah yang mengandung dan melahirkan kita, gitu. Gak ada hubungannya dengan bagaimana Tuhan itu. Bukan Allah yang menyebabkan hal itu. Ingat, procreation, penciptaan secara tidak langsung. Tetap ada tanggung jawab ibu dan ayah yang mengandung dan melahirkan kita. Ada gen, ada DNA, ada faktor eksternal internal teman-teman yang dari dunia medis yang bisa menjelaskan itu. Ketika janin sedang dikandung itu ada apa saja, kandungan-kandungan gizi apa saja yang perlu diperhatikan sehingga anaknya nanti nggak seperti apa, begitu. Ya, boleh menambahkan dikit gak bro? Yuk silakan bro. Oke. Ya, jadi kalau mengenai tentang kecacatan atau apa, itu memang sebenarnya tidak kita bisa salahkan Allah ya, karena itu jujur saja kadang-kadang faktor dari ayah dan ibu ya. Makanya saya selalu bilang teman-teman, pentingnya konsumsi asam folat. Ya, selain untuk pembelahan sel, itu juga baik untuk untuk bayi dan juga ibunya ya. Terus kemudian pentingnya konsumsi tablet tambah darah ya, itu juga penting ya teman-teman. Apalagi kalau anemia nanti bakal kena ke janinnya kurang energi nanti lahirnya berat badan, lahir kecil begitu. Nah, dan lagian itu merupakan, menurut saya kalau dari pandangan teologis, menurut saya semua hal itu adalah ya salib yang kita perlu pikul. Jadi ya memang semua orang punya salib masing-masing, tapi semua orang punya kelebihan masing-masing. Kita lihatlah banyak juga orang yang lahir dalam keadaan tidak bisa melihat tapi punya talenta yang luar biasa. Mungkin tangannya tidak lengkap tapi punya talenta di bidang lain yang jauh lebih hebat daripada kita. Jadi jangan dipandang bahwa itu akibat Tuhan ya, tapi ya kita hadapi semua padang gurun yang kita hadapi ini. Gitu aja. Oke, makasih Bang Rom, Bang Joseph. Sorry ya kalau misalkan pertanyaan sama narasi aku tidak cerdas. Nah, itu semua pertanyaan yang baik yang mendatangkan pengetahuan yang baru bagi yang belum tahu. Tetapi yang sudah tahu makin mempertajam. Tidak ada yang salah dengan pertanyaan kamu, ya.
Makasih. Santai aja. Ya. Terima kasih juga ya salahkan bro. orang tua aku kalau aku kelebihan berat badan ya. Iya, tetap harus ada tanggung jawab dan itu kan ada kehendak bebas, itu paling penting ya, free will gitu. Itu sih. Thank you. Itu aja Ya. sih Bang Yosep. Thank you ya. Berkah dalam. Thank you juga bro. Semangat. Kapan-kapan kita ketemu, kamu di Bogor kan ya? Iya, betul. Nah, awal kita ketemu, nanti kita misa lah ya. Kita baru mau Oke, merencanakan siap. nanti misa di katedral. Thank you Kak Rainbow, Tuhan berkati. Kita mau rencana misa di katedral bareng nanti. Kalau mau ikut feel free ya. Nanti DM aja ke saya atau ke Charles nanti. Ya, Boleh. Katedral Boleh. Jakarta. Dan kita sama-sama beribadah bareng. Oke, bro? Oke, siap. Thank you Bang Joseph, Tuhan Bang berkati. Rom, semua di sini. Ya, sama-sama. Bang, naikkan dong, sudah 1 minggu request, lebay lo, tutup botol. 1 minggu request jadi ini lo, jadi nabi lo, ngalahin betapa di gua. Salam, tutup botol, selamat malam. Shalom. Shalom, Bang. Salam om. Bro Joseph. Yo, 1 minggu katanya bro. Ya gimana bro? Wah, gua nggak Sudah bisa 1 minggu request. Tuh, kan nggak bisa ngegedein orang, kenapa ini error? Ya silakan. Oh, gede di sini gede. Sep. Gede Tempat beneran. aku gede. Ah, Gede udahlah segini beneran. aja lah. Udahlah nggak apa-apa lah. Biar Halo, sama-sama Bro kita Joseph. ukuran. Ya. Maaf. Gimana? Mau Gimana? nanya tentang Injil hari Minggu kemarin Iya, bacaan hari Minggu kemarin apa? dari Markus. Pedang bermata 2 ya. Minggu kemarin. Oh, minggu Injil kemarin bukan Markus. minggu ini. Sorry. Yang tentang ini, pada waktu Yesus meneruskan perjalanannya, datanglah seseorang berlari, mendapatkan dia sambil berlutut di hadapannya. Ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik?" Kenapa Yesus tidak menerima ucapan tersebut kalau dia Oke. dikatakan baik? Oke. Ada yang mau menjawab dulu? Coach Charles mungkin aku persilahkan dulu lah. Teman-teman dan juga Coach Charles Minum inilah. obat bentar ya. Aku lagi minum obat. Oh, lagi minum obat. Oke, nggak apa-apa. Ya, jadi begini ya teman-teman ya. Kadangkala kita membaca bagaimana Tuhan Yesus menyampaikan ya suatu jawaban ketika berbicara dengan orang-orang, itu dia sudah dapat menilai apa yang ada di dalam hati dan pikiran orang yang berbicara dengan dia. Bukankah begitu? Yesus sudah tahu. Termasuk ketika dia berhadapan dengan seseorang yang berbicara yang menghampiri dia di dalam Injil Markus bab 10 ayat 17 sampai dengan 30 bacaan minggu lalu ini. Ya, ketika Yesus berangkat meneruskan perjalanannya, maka datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil berlutut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Mengapakah kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah," kata Tuhan Yesus, "jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayah dan ibumu," kata orang itu kepada Yesus. "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, orang itu menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Tuh. Jadi Yesus sudah tahu ketika orang tersebut menyebut Yesus guru yang baik, Yesus sudah tahu di pikirannya bahwa orang tersebut tidak sungguh-sungguh memahami bagaimana penyebutan baik itu. Karena ketika Tuhan Yesus berbicara untuk menjual hartanya, dia merasa sedih dan kecewa. Kan tertulis itu, kecewa akan hal itu. Ya, betul. Tidak menerima. Padahal kan Yesus dikatakan sebagai guru yang baik. Tapi kamu lihat ketika Tuhan Yesus berbicara kepada dia, memberitahukan ketika dia menerima, ketika Tuhan Yesus bilang menuruti perintah Tuhan dengan jangan mencuri, jangan berzina ya dan seterusnya. Terus dia kan menjawab ya kan,
Dia menerima, dia bilang, ya saya guru, saya melakukan itu semua gitu kan. Kemudian kata Tuhan Yesus apa? Hanya ada satu lagi kekurangan kamu, jualah harta milikmu. Dia malah merespon dengan apa? Dengan pergi, dengan rasa kecewa dan sedih hati. Nah disitulah bukti bahwa Yesus sudah tahu ketika orang ini menghampiri dia dan tiba-tiba berbicara guru yang baik, disitulah Yesus membuktikan orang ini tidak pernah benar-benar menggunakan narasi yang dia imani baik-baik. Ya sama seperti kita, kalau ada orang datang tiba-tiba, Joseph baik banget deh hari ini, ganteng banget. Ya kalau kita kan itu nilainya, ada maunya nih. Nah seperti itu kurang lebih. Penjelasan itu untuk membuktikan bahwa Yesus sudah tahu apa yang dipikirkan dan dilakukan oleh orang ini. Nah menjilat, nah itu. Jadi skeptis dari Yesus itu bukannya malah untuk menggambarkan dia menolak penyebutan baik, tapi dia ingin supaya orang yang menyebutkan guru yang baik itu benar-benar mengamini dan mengimani perkataannya. Jangan cuma sekedar hanya menjilat atau ngebaik-baikin Tuhan Yesus. Makanya ditegur. Begitu. Makanya saya bilang Tuhan Yesus itu kalau bertemu, berbicara, berhadapan dengan orang banyak, kan teman-teman tahu. Gak cuman momen itu aja, Yesus itu tahu apa yang dipikirkan orang itu. Ketika Yesus sedang mengusir kuasa jahat, mengusir setan dari salah seorang, ya, ketika Tuhan Yesus itu ingin mengusir setan, kan orang-orang Farisi itu berpikir dalam hati, berbicara dalam pikiran mereka bahwa Yesus mengusir setan itu dengan kuasa Beelzebul. Kan langsung ditegur sama Yesus. Yesus tahu apa yang mereka pikirkan, ya nggak? Nah itu bukti. Gitu. Baik, terima kasih Bang Joseph. Ada satu lagi nih pertanyaannya, boleh? Apa tuh? Ya. Mungkin agak konyol sedikit ya. Apa? Mungkin apa yang membuat kita orang Kristen ini begitu kuat bahwasannya Yesus itu adalah Tuhan. Saya Katolik, 100% saya Katolik. Maksud saya ada di, saya awam ini tentang Alkitab ya Bang ya. Ada di kitab mana yang paling kuat mengatakan bahwasannya kita harus menyembah Tuhan itu, yaitu Yesus. Kenapa tidak kita utamakan ke Allahnya gitu, ke Bapaknya? Oke, ini mohon maaf ya. Saya jadi terganggu dengan bagaimana teman-teman pada laporan di saya, katanya Joseph ke muka lu nompok banget. Ini kayaknya lagi error nih tampilan TikTok. Kalau gini normal nggak? Sep, lu lihat aja di YouTube gua, kan gua lagi live kan juga. Tampilannya seperti apa, lu lihat aja di situ. Bentar ya teman-teman ya, bentar ya bro ya, sorry tutup botol bentar ya, saya sudah nangkep pertanyaannya, tapi bentar ya teman-teman. Iya, kok kayak gini ya tampilannya, udah normal ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi gini, kalau ditanya ayat yang paling membuat kita yakin Yesus itu Tuhan, dengerin dulu. Kita harus punya persepsi yang seperti ini bro ya, teman-teman yang masih di luar sana yang masih punya keraguan iman. Mari kita sama-sama belajar, mari kita sama-sama mengkoreksi diri dan berusaha untuk mendekatkan diri dan juga bertumbuh dalam Kristus. Jadi gini, kita nggak pernah mempunyai konsep, sepakat nggak? Kita sepakat, kita dudukkan dulu permasalahan supaya kita sama-sama sepakat ya. Ya, gini, kita akan lebih menerima bahwa sesosok entitas atau apapun penyebutannya eksistensi yang kita sebut sebagai Tuhan ini memperkenalkan diri, kemudian kita akui, atau dia harus memperkenalkan diri kemudian haus validasi pengakuan, kemudian baru kita hormati. Lebih mulia mana? Lebih mulia kita yang akui atau dia yang mengakui dirinya sendiri kemana-mana cari validasi, sembahlah aku Tuhan, hello, koar-koar di tengah jalan, aku Tuhan, sembahlah aku, hei kamu sini sembah saya. Lebih mulia mana? Alkitab mencatat lebih mulia diakui ya, sepakat ya?
Alkitab mencatat ketika Tuhan Yesus berbicara kepada orang banyak, Tuhan Yesus hanya berbicara bla 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 bla, tiba-tiba sungguh orang ini adalah anak Allah yang hidup. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau adalah guru dan Tuhan. Yesus hanya menerima itu. Banyak ayat, banyak momen, banyak peristiwa di mana Alkitab mencatat para murid, para rasul, orang-orang di sekeliling Yesus yang menyebut Yesus guru, yang menyebut Yesus Tuhan, yang menyebut Yesus sebagai Allah, Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus tidak pernah menolak itu. Bahkan ada orang yang sujud menyembah di hadapan Tuhan Yesus, termasuk ibunya sendiri, Bunda Maria. Ketika Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada para wanita, termasuk Maria ibunya, sujud menyembah kepadanya, Yesus tidak menolak itu. Berbeda loh, kalau Anda baca dalam Kisah Para Rasul, ketika Rasul Petrus itu tiba-tiba kepala pasukan itu ya sujud di hadapan Rasul Petrus itu langsung bilang gini, bangunlah, aku hanya manusia biasa. Iya. Itu ketika ada orang sujud menyembah kepadanya, ada yang tersungkur, berlutut di hadapan Yesus, itu nggak menolak. Artinya secara tidak langsung dia menerima penyembahan itu. Dan ketika Anda orang Kristen ingin mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang nyata, kenapa bukan Sang Bapa? Ingat, sejak sedari zaman Perjanjian Lama, ketika seorang manusia, dari zaman Perjanjian Lama loh ya, itu memerlukan perantara imam, betul nggak? Dari Perjanjian Lama. Nggak bisa langsung kepada Sang Allah, langsung kita hubungan koneksi. Harus dengan imam. Maka Yesus yang adalah firman Allah, dia juga disebut keturunan imam yang agung. Makanya ketika Yesus dikatakan sebagai nabi, imam, dan raja, itulah jabatan kemesiasannya. Dan kamu sebagai orang Katolik maupun orang Protestan maupun orang Ortodoks, kita sama-sama memahami pemahaman konsep yang sama, bahwa Kristus yang kita imani sebagai firman Allah yang hidup adalah dia yang juga sebagai nabi, imam, dan raja. Kita tidak sangkal Yesus sebagai nabi, tetapi dia bukan nabi biasa. Kita tidak sangkal Yesus sebagai imam, tetapi bukan imam yang biasa. Kita tidak sangkal Yesus sebagai raja, tetapi bukan raja yang biasa. Makanya jabatan kemesiasan Kristus kita harus membaca juga dalam kacamata Perjanjian Lama, sehingga ketika kedatangan Kristus di Perjanjian Baru kita langsung terbuka, oh saya paham kenapa Yesus dikatakan nabi, kenapa Yesus dikatakan imam yang agung, keturunan imam yang agung. Ya, dikatakan tipologi Imam Harun dan juga digambarkan sebagai Melkisedek. Ya kan? Dikatakan sebagai raja di atas segala raja, bukan kerajaan dari dunia ini menangkan kerajaan yang akan datang, dan seterusnya. Maka ketika berbicara mengenai keyakinan akan ketuhanan Yesus, kita melihat perspektif bagaimana dari Perjanjian Lama selalu ada perantara antara Allah dengan manusia. Maka Kristus ketika di dalam 1 Timotius 2 ayat 5 kamu buka Alkitab, dikatakan sebagai perantara antara manusia dengan Allah, yaitu Yesus Kristus perantara kita. Kenapa dikatakan perantara? Berarti Yesus bukan Tuhan, hanya perantara. Perantara yang dimaksud adalah perantara antara Bapa dengan manusia. Sesuai yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Karena nggak bisa langsung kepada Bapa kalau tidak melalui perantaraan Sang Firman. Tipologinya juga sama dalam Perjanjian Lama, harus dengan perantaraan imam. Maka Yesus hadir sebagai imam yang agung, perantara kita dengan Sang Bapa, firman Allah yang sedari mula bersama dengan Bapa. Dia menjadi perantara kita dengan Sang Bapa, satu-satunya, the only. Maka dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus mempertegas itu kembali dengan mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan kita harus pahami kenapa harus pakai perantara. Nah tadi, Perjanjian Lama, orang Yahudi yang sudah memahami hukum Taurat, mereka memahami perkataan Yesus. Makanya mereka nggak perlu mendengar perkataan dari Tuhan Yesus sendiri bahwa dia akulah Tuhan, sembahlah aku. Ketika Tuhan Yesus mengatakan Allah adalah Bapakku dan Bapamu, mereka marah. Karena Yesus menganggap dirinya sebagai berasal dari Bapa. Yohanes 8 ayat 42 kan jelas. Jikalau Allah adalah Bapamu, maka tentu kamu mengasihi aku sebab aku datang dan keluar dari Bapa, kata Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berbicara kepada Filipus, tunjukkanlah kepada kami Bapa itu, ya Yesus, kata Filipus.
Yesus langsung merespon kan, setelah sekian lama aku bersama denganmu, kamu tidak melihat Bapa. Barang siapa melihat aku, ia sudah melihat Bapa. Artinya apa? Yesus adalah penggambaran diri Bapa karena dia adalah firman Allah, putra Allah yang tunggal, yang telah diutus oleh Bapa ke dunia, Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga dia mengkaruniakan putranya yang tunggal. Dan ingat sekali lagi, pedoman tentang anak Allah, tentang firman Allah yaitu Yesus Kristus, itu sudah penggambarannya sudah sangat jelas dari perjanjian lama. Kamu kalau membaca dari sudut pandang orang Yahudi yang benar-benar jujur tentang konsep Mesias, mereka memahami dari mulai ya kitab Kejadian, ya dari mulai bagaimana, bahkan lebih jelas lagi kitab Daniel menggambarkan anak manusia. Itu luar biasa. Makanya saya bilang berkali-kali, orang Kristen jangan pernah ragu dengan konsep ketuhanan. Kalau kamu memahami bagaimana Islam memahami Tuhan, yang gak bakalan nyambung. Islam memahami Tuhannya hanya sebatas Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ditanya bagaimana, bingung. Makanya ulama-ulama mereka berlomba-lomba menjelaskan tentang kebagaimanan Allah mereka. Makanya tadi sempat pada saat diskusi dengan Yusuf VI, dia bilang katanya Islam itu anti Yunani, Islam anti Yahudi, Islam anti ikut-ikutan. Saya bisa tunjukkan kamu terpengaruh filsafat Yunani. Begitu. Ya, tutup botol. Jadi pahami imanmu dengan baik sebagai orang Kristen yang baik, bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan. Begitu. Yang nonton langsung 2.000. Iya, silakan. Satu lagi boleh nih? Silakan. Saya mau nanyakan tentang kitab Taurat. Pada Kejadian, siapa ya yang menulis kitab Kejadian? Soalnya kan manusia tercipta pada hari yang kesekian kan? Siapa yang tahu bahwasannya Yesus mengerjakan hari pertama yang ini, hari kedua yang ini? Siapa yang tahu tentang itu? Kamu orang Katolik, bacalah Dei Verbum. Bagaimana dokumen gereja menyatakan apa itu kitab suci. Kitab suci adalah kitab yang diwahyukan dari Roh Kudus, pengilhaman, inspirasi oleh karena Roh Kudus. Dei Verbum. Ketika berbicara mengenai kitab suci, bukan pada saat nih hari pertama Allah menjadikan cakrawala ditulis. Nunggu lagi. Udah belum? Udah, lanjut. Nggak kayak gitu. Memang itu pengilhaman dari Roh Kudus dan itu sudah terjadi dan itu diinspirasikan oleh Roh Kudus yang berbicara. Menurut tradisi sebagian besar ada yang menganggap yang menulis adalah Musa. Kejadian, Bilangan, Ulangan. Ya. Oke. Ya. Dan itu juga sebagai bentuk dari merenungkan dan juga merefleksikan bagaimana kasih Tuhan yang begitu nyata kepada dunia, sehingga proses penciptaannya dipikirkan, dan melalui pemikiran itulah Roh Kudus mengilhami sang penulis kitab Kejadian untuk menuliskan. Begitu. Ya. Baik, Bro. Oke. Mungkin itu aja pertanyaannya. Terima kasih sudah dinaikkan. Terima kasih juga. Tuhan Yesus berkati ya bro ya. Amin. Ya. Amin. Terima kasih. God bless ya. Terima kasih teman-teman semua yang baru bergabung. Shalom. Shalom. Tolong turunin dong, Bang. Oh ya, saya turunin ya. Lah. Turun semua guys. Lah. Kenapa ini? Turun semua. TikTok nih lagi aneh nih. Aduh, udah tadi tiba-tiba gua kaget. Kan tadi karena lagi ngejelasin nih. Terus ada yang komen kan, ih gila kaget 2.000 orang nonton. Gua langsung lihat, iya bener aja 2.000. Tiba-tiba turun drastis jadi 500 kan. Kaget saya. Saya terkejut-kejut saya. Bentar ya. Coba naikkan pelan-pelan. Ya lagi error, betul-betul. Dari semenjak rungkat itu jadi error jadinya. Lagi error, betul. Ya, Salve tergabung kembali ya. Shalom yang baru bergabung. Shalom, shalom, shalom. Selamat malam. Halo yang baru bergabung. Salam kenal. Nah, puji Tuhan. Haleluya, benar. Sudah normal. Haleluya. Oke, kita lanjut ya. Udah benar. Udah, puji Tuhan. Puji Tuhan.
Naik bang, iya mana? Mana kita naik? Mana bang siapa yang pakai bendera Timur Leste? Aku tidak melihat abang lagi naik, lagi request, tidak ada di bawah, bang. Coba request bang. Kita ke Kak Ina dulu ya untuk sementara waktu. Salve Kak Ina, selamat malam. Halo Kak Ina, shalom, selamat malam. Ya, halo. Oh, Kak Ina nggak ada suara, aku turunkan dulu ya Kak. Kita ganti yang sudah siap dulu. Terima kasih. Shalom Kak Unike Wijayanti, selamat malam. Selamat malam. Shalom. Ya, silakan. Ya, shalom, silakan. Ada yang mau ditanyakan tadi? Minta naik, saudara. Iya. Terima kasih Kak. Terima kasih. Saya mau bertanya aja. Di ayat Yohanes 17 ayat 3 mungkin Pak Yosef bisa kasih penjelasan ke saya. Oke. Terima kasih. Bahkan 4 kali tentang kematiannya, bahwa anak manusia akan menderita dan akan disalibkan, dan pada hari ketiga akan bangkit. Yesus itu ngomong gak cuma sekali, berkali-kali dia ngomong, ya 4 kali dia ngomong gitu. Nah ini yang saya sering bilang, bahwa di tengah skeptical dan juga hopelessnya Thomas, tapi Yesus tetap hadir. Bahkan Yesus dekat dengan Thomas sampai bilang, dia khusus kepada Thomas, dia datang, Thomas, ya silakan cucukkan jarimu ke dalam luka-lukaku dan jangan engkau tidak percaya lagi. Yesus mendirikan Thomas untuk membuktikan, gitu kan. Dan setelah Thomas membuktikan bahwa Yesus sungguh hadir, sungguh bangkit, sungguh nyata di depan mata dan sesuai dengan sentuhan yang dia sentuh di luka-lukanya Tuhan Yesus, Thomas kemudian menjadi percaya, gitu. Jadi ibaratnya gini, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan orang-orang yang kemudian mengalami tadi hopeless, skeptik gitu, tapi tetap ya percaya bahwa waktu Tuhan tidak akan pernah terlambat. Apa yang bisa kita lakukan ya, selalu sertai Tuhan gitu. Kalau memang saudara merasa aduh capek deh kalau rosario kayaknya, ya sudah, ambil alternatif lain gitu. Saya sering kalau misalkan aduh rosario, kalau rosario suka ketiduran mulu gitu kan, sering kan, bisa dengan alternatif lain. Kalau lagi workout atau lagi di gym, saya suka angkat beban sambil mendaraskan doa Salam Maria gitu kan, atau doa Bapa Kami, ya seperti rosario lah. Itu bedanya tidak ada perenungan peristiwa. Jadi sebenarnya tidak ada kemudian Tuhan itu menjadi menjauh ketika kita mengalami pergumulan seperti itu gitu, bro. Daftar rekomendasi Maruba. Jadi kalau saran dari saya sih seperti itu, dan bro juga bisa temukan saran lainnya yang berhubungan, yang paling tidak ya sesuai dengan koridor dengan iman sebagai orang Katolik gitu. Kemudian yang selanjutnya terkait tentang ortodoks ya. Kalau di Greek itu kan dia masuknya ecumenical patriarch ya. Dia kan patriarknya itu Patriark Bartolomeus ya, pemimpin mereka. Dan kalau bro lihat bahwa Patriark Bartolomeus ini sangat dekat, begitu dekat dengan Paus Fransiskus, karena mereka punya joint declaration dari ecumenical patriarch dari ortodoksnya ini, punya joint declaration dengan gereja Katolik, sehingga nanti ecumenical patriarch atau ortodoks ini akan bersatu dengan gereja Katolik. Maka nanti boleh cross check betul nggak nanti Paskah tahun 2025 Ortodoks dan Katolik akan merayakannya berbarengan. Itu sangat bukti bahwa itu bukti buah dari tadi. Sebenarnya kakak saya sendiri sih Ortodok ya, dia itu ada di Medan ya, kakak kandung saya ya. Tapi saya juga nanya ya, mungkin karena mana gambarnya bagaimana gitu. Sebab di sini saya perhatikan mungkin berjarak 100 meter atau 500 meter itu pasti ada itu. Kadang-kadang di pinggir laut atau di tempat-tempat khusus bagaimana lah. Jadi sepertinya kayak jadi seperti menyembah berhala seperti itu kan. Saya juga kurang paham gitu. Itu bukan penyembahan berhala. Kalau berhala itu idolatry, itu seolah-olah dianggap sebagai Allah. Itu bukan Allah. Penghormatan Bunda Maria itu tidak akan sama seperti Anda menyembah. Jadi gini, dalam Katolik itu kan ada latria dan dulia ya Om ya. Latria itu penyembahan, dulia itu penghormatan. Beda loh, veneration. Beda loh, adoration dengan veneration. Adoration penyembahan, veneration itu penghormatan. Ya, penghormatan dan penyembahan tidak akan pernah sama dan selevel. Ketika Anda menyembah
itu sudah pasti Anda menghormati. Tetapi ketika Anda menghormati, bukan berarti Anda sedang menyembah, betul nggak? Ketika Anda menghormati orang tua, apakah Anda bisa mengatakan Anda sedang menyembah orang tua? Enggak dong. Nah, ketika melakukan yang disebut tadi, itu yang disebut dengan dulia. Itu adalah penghormatan, hyperdulia, penghormatan tertinggi kepada Bunda Maria. Kenapa kita harus hormat dengan Bunda Maria? Ya karena Tuhan Yesus yang bilang di kayu salib, ketika dia di kayu salib, dia bilang kepada Yohanes, muridnya yang dikasihi, inilah ibumu. Sehingga Bunda Maria tidak tertinggal. Pandangan banyak orang tuh kan Bunda Maria biasa saja, Bunda Maria yang seperti ini, Bunda Maria nggak penting. Kalau Bunda Maria nggak penting, harusnya ketika penyaliban Yesus lihat bundanya ada di situ, ya udah cuek aja, ya. Nggak ada tuh conversation atau suatu ditulis dengan ayat bahwa Yesus menyerahkan ibunya kepada muridnya. Harusnya dong, ya nggak logika. Tapi Yesus masih memikirkan ibunya. Sehingga terjadilah bagaimana murid-murid Tuhan Yesus sangat merawat dan mengasihi Bunda Maria. Dengan bukti pada saat peristiwa Pentakosta, Bunda Maria masih ada bersama dengan para rasul. Dan juga dengan tradisi bagaimana ketika Bunda Maria dalam keadaan sakaratul maut, dalam keadaan di detik-detik jiwa dan raganya diangkat ke sorga, para rasul pun masih mengiringi. Itu bukti penghormatan dan rasa cinta mereka dengan Bunda Allah, Bunda Maria. Gitu. Apakah pada zaman itu sudah ada yang berteriak, dasar penyembah berhala? Enggak. Padahal pada saat itu sudah banyak orang yang menjadi percaya. Paling tidak ada 3.000 orang yang tercatat kan gitu. Jadi itu bukanlah berhala ya, sekali lagi ya. Ketika dilakukan penghormatan ada ikon, itu disebut ikon ya, ikon-ikon lukisan itu. Patung itu bukan berhala. Kenapa? Karena dengan adanya ikon atau patung itu menjadi sarana. Sama seperti dengan adanya foto, kamu bisa mengekspresikan cinta kamu dengan orang tuamu yang sudah jauh di sana. Atau mungkin bagi orang tua yang sudah meninggal. Itu bentuk dari pengabadian. Apa sih ibaratnya? Ya itulah momen dimana nggak bisa kemudian kita samakan dengan berhala ketika kita suka secara tidak sadar ngobrol di depan foto orang tua atau kerabat kita yang sudah meninggal gitu ya. Nggak bisa seperti itu, jangan standar ganda, soalnya pasti orang Kristen banyak di luar sana ya yang suka berbicara dengan foto orang tua kerabat keluarganya yang sudah meninggal secara tidak sadar gitu. Mungkin karena kerinduan mungkin. Betul, itu dia, kerinduan. Jadi sama pun seperti pada saat nantinya ketika terjadi sesuai dengan sejarah ketika gereja menghadapi suatu ajaran sesat atau heresi yang dinamakan dengan iconoclasm di abad ketiga, di abad keempat, gereja menghadapi ajaran sesat yang menghanguskan, memusnahkan gambaran-gambaran suci, iconoclast ya. Itu pun tidak berarti bahwa sosok yang digambarkan itu menjadi hilang. Kita nggak bisa berdoa gitu, enggak. Orang Katolik, orang Ortodoks, ketika bahkan teman-teman dari Protestan juga suka pakai patung, suka pakai penggambaran, baik dari Tuhan Yesus atau tokoh Alkitab lainnya, mereka bisa berdoa bukan? Tanpa harus lihat patung. Orang Katolik tetap buat tanda salib ketika dia mau berdoa untuk makan. Nggak perlu nunggu ada patung di depannya baru dia bisa berdoa. Itu yang dimaksud dengan berhala. Bahkan definisi berhala itu ketika menyangkut tentang something, sesuatu yang kita tidak bisa lepas darinya, betul nggak? Itu disamakan dengan berhala. Banyak orang yang bilang bahkan handphone yang kita gunakan itu juga bisa disebut dengan berhala, betul nggak? Jadi konteks berhala itu ya seperti itu. Kalau kita pakai analogi orang-orang yang suka bilang bahwa handphone itu adalah berhala sesungguhnya, yaitu dengan konteks yang sama. Apakah orang bisa berdoa tanpa patung? Jawabannya sangat bisa, banyak buktinya. Orang Katolik nggak perlu nunggu ada patung di depannya kalau mau jalan keluar rumah membuat tanda salib, nggak perlu kan? Gitu. Kita tidak meyakini bahwa benda mati dapat menebus dosa, sama seperti ajaran Saracen, ya kan, batu bisa menebus dosa, menghapus dosa, nggak ada. Patung yang rusak, orang Katolik sikapnya seperti apa? Ya kasih ke sakrarium, taruh di sakrarium atau sumur suci di setiap gereja paroki ada. Di situ tempat benda-benda yang sudah diberkati, yang sudah rusak, yang sudah copot, yang sudah kondisinya tidak bagus lagi, ditaruh dan diletakkan. Terus gimana? Beli baru aja.
gitu ya. Jadi nggak ribet gitu. Yang dinamakan berhala ya itu tadi gitu ya. Jadi tafsir-tafsir yang nggak jelas tentang Keluaran 20 ayat 3 sampai dengan 4 itu jangan disamakan. Itu adalah kondisi di mana bangsa Israel membangun patung lembu anak sapi emas yang dijadikan Allah. Sedangkan zaman sekarang baik dari Katolik ataupun Ortodoks atau bahkan teman-teman Protestan yang masih mempertahankan tradisi adanya gambaran baik lukisan maupun patung, tidak ada yang mengatakan itu adalah berhala. Hanya orang-orang yang mengaku dirinya Kristen yang punya pemahaman sama seperti Saracen. Ya, oh ini berhala, oh ini pagan. Nah, kamu sama seperti mereka berarti. Padahal tradisi kita gereja mula-mula, saudara bisa baca bagaimana artikel-artikel jurnal-jurnal ilmiah ketika arkeolog-arkeolog menemukan gereja-gereja mula-mula itu ada lukisan, itu ada patung, itu ada gambaran. Apa di zaman itu ada orang-orang seperti Anda pemikirannya apa patung pagan, ini pagan, itu pagan? Gak ada, itu abad ke-7 ajarannya, ya. Itu ajaran abad ke-7 itu. Ya ini pagan, itu pagan, ini berhala, ini berhala. Definisi berhala tuh apa dulu, ya? Gitu, Om Daftar, gitu. Ya karena gini Bang, karena kan saya kenapa mengatakan yang pertama tadi seperti iman yang nggak ada. Kadang gini Bang, pada saat saya ada masalah dan saya tahu bakal masalah ini sangat hebat untuk saya gitu. Suatu contoh saya dengan atasan saya kan, ada kasus gitu. Ini pasti marah orang ini karena memang orang ini bakal memang sering marah luar biasa karena tukang mabuk juga kan. Ini kan kebetulan saya di atas kapal gitu kan. Jadi saya tuh saking ketakutannya sampai saya doa salam Maria buat tanda salib, buat apa begitu kan. Tapi tetap aja orang ini menggila. Jadi kadang-kadang kan hati saya itu aduh Tuhan kemana begitu kan. Tapi saya juga sadar diri karena memang saya juga orang pendosa sebenarnya seperti itu. Ya nggak apa-apa gitu, disikapi dengan baik aja. Kita nggak bisa kemudian mengkontrol orang punya emosi gitu. Betul memang harus berdoa, tapi ora et labora, berdoa dan bekerja. Tuhan itu bekerja betul akan menjawab doa kita, tetapi yang ditekankan dalam iman Kristen adalah selain iman dan perbuatan, berdoa juga harus disertai dengan bekerja, mengusahakan apa yang kita doakan. Ketika Anda berdoa untuk kedamaian, Anda juga harus menjadi pembawa kedamaian, betul nggak? Anda berdoa kedamaian sampai Anda mampus, tapi kalau nggak ada orang yang menjadi pembawa kedamaian, nggak bakalan damai. Anda mendoakan, ya Tuhan semoga teman saya nggak jadi berantem, ya kamu lah jadi penengah gitu. Harus ada usaha gitu. Jadi orang Kristen itu jangan hanya mengandalkan doa. Ini sekali lagi, kenapa saya komparasikan dengan iman mereka? Iman mereka itu yang menekankan bahwa doa itu lebih utama daripada bekerja. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwa mereka dapat menyogok Tuhan dengan doa-doa dan kata manis mereka. Sedangkan Tuhan kita tidak seperti itu. Ya, betul memang doa itu adalah inti yang utama dan esensial. Tetapi tadi harus dibarengi dengan usaha dan bekerja. Gitu. Karena selain dari providensi atau penyelenggaraan dari Allah, kehendak bebas manusia itu juga penting. Bagaimana manusia memutuskan, gitu. Paham nggak maksud saya? Ya. Terima kasih banyak lah atas semua perkataannya Pak. Ya, terima kasih kembali Bang atas pertanyaannya Bang ya. Tetap teguh dan semangat dalam iman ya. Jangan lupa selalu sertai Tuhan dalam keadaan apapun ya. Tuhan berkati selalu ya. Ya. Gitu, itu moto dari ini, ora et labora, berdoa dan bekerja. Kalau doa terus ya kamu kayak versi sebelah, karena versi sebelah meyakini ada hubungannya dengan takdir. Kenapa saya bilang tadi menyogok Tuhan? Karena mereka meyakini takdir. Ya udah, walaupun nanti mereka bilang, oh ikhtiar itu harus dibarengi dengan tawakal gitu. Berserah diri dengan Tuhan harus dikerjakan harus disertai dengan kerja. Kan saya sudah sering bilang ya, saya sudah pernah taruh ini di kesaksian. Saya diskusi dengan ustadz saya berdoa Ustadz, saya berdoa saya jangan jadi murtad, saya jangan berpaling dari Allah, jangan tergoda dengan hawa nafsu untuk mengikuti Kristus yang waktu itu saya bilang bisikan dari setan gitu ya saudara, mohon maaf, saya bilang seperti itu. Saya juga berusaha untuk sholat, berusaha untuk melupakan apapun tentang Kristus, berusaha untuk tidak lagi membahas tentang Kristen, tapi tetap aja. Makanya saya langsung skak, ya tapi kan tetap aja kan sekeras apapun saya berdoa dan berusaha, kalau bukan Allah yang menghendaki tetap tidak bisa, diem dia. Jadi itu versi sebelah. Ibaratnya apa? Lingkaran setan. Anda berputar ya di situ aja, di situ aja.
Anda bilang ada takdir yang bisa diubah, takdir yang tidak bisa diubah. Ya takdirmu bisa diubah kalau Tuhanmu mengizinkan, benar nggak? Ya itu aja. Kamu nggak maksud saya? Oh kamu takdir itu bisa diubah Joseph. Kamu yang tadinya miskin bisa jadi kaya. Ya sekarang pertanyaan saya simpel. Saya kerja sampai mampus, kalau misalkan memang saya sudah ditakdirkan miskin, kira-kira bisa nggak? Iya nggak bisa. Ya sudah. Nggak usah kamu sok bilang saya nggak ngerti apa tentang Islam, jawabannya udah jelas kok, tetap takdir. Gimana juga, karena sudah katanya tertulis dalam Lauhul Mahfuz dan seterusnya. Nah, kita tidak mengenal itu. Ya, yang mereka pahami itu sama dengan teologi yang ngakunya dari Kristen, itu double predestination. Makanya saya bilang double predestination. It's not biblical. It's not what our early church father teach to us. Ya. Itu tidak berdasarkan Alkitab, non biblical, tidak sesuai dengan ajaran dari bapak-bapak gereja tentang double predestinasi. Gitu, ya, predestinasi ganda. Yang kita imani adalah single predestinasi. Tuhan menetapkan hanya kebaikan dan keselamatan. Kalau double predestinasi itu Tuhan menetapkan yang baik dan yang jahat, yang baik dan yang buruk. Jadi saudara ada yang diselamatkan dan ada yang binasa. Sedangkan 1 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 4 di situ tertulis Allah mengendaki supaya semua orang diselamatkan. Sedangkan dalam Kejadian 1 Allah berfirman segala sesuatu yang Allah jadikan itu sungguh sangat baik. Ya. Jadi kalau misalkan berpandangan Allah menetapkan yang baik dan yang jahat, apa bedanya dengan si jahat? Kan kita memahami bagaimana pertanyaan orang-orang ateis yang selalu bertanya, jika Tuhan ada, kenapa masih ada kejahatan? Kan gitu. Apakah Tuhan yang menciptakan kejahatan? Nah, orang-orang yang berpemahaman double predestination adalah mereka yang menyalibkan Tuhan yang sudah tersalib. Mereka menyangkali bahwa Tuhan yang kita sembah dan kita kenal adalah Allah yang sungguh sangat baik. Sehingga mereka mengatakan Allah menciptakan yang baik dan yang jahat. Itulah double predestinasi. Dan itulah persis seperti Saracen, takdir jahat, takdir baik, dan takdir buruk. Begitu. Jadi saudara kalau sudah ditetapkan tidak selamat, saudara berdoa sampai mulut berbusa, lu mau kerja sampai mampus, sampai kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, nggak bakalan bisa selamat. Kalau Tuhan sudah tetapkan dan pilih Anda tidak tidak selamat atau binasa. Dan itu not biblical once again. Ya. Gitu ya. Itu sama seperti mereka. Jadi jangan pernah mengajarkan ajaran tadi double predestination ya ke saya, karena saya dari agama seberang. Jadi ketika saya berbicara dan mendengar ajaran seperti itu ya saya sudah tahu. Kalau ada orang yang bilang Farisi ya nggak apa-apa. Wong rasul dan rasul-rasul dan Yesus Kristus saja kalau bagi orang-orang yang tidak mau mendengarkan kebenaran saja bisa dituduh sebagai Farisi. Rasul Paulus itu kan mengatakan, sekalipun malaikat dari sorga memberitakan Injil yang kamu dapatkan selain daripada kami, terkutuklah dia. Kamu mau bilang Rasul Paulus itu orang Farisi? Ya emang benar dia orang Farisi. Terus kenapa? Pak Andre. Ya nggak apa-apa. Paulus saja orang Farisi kok. Farisi demi Kristus. Ya nggak? Kebenaran dan keselamatan itu hanya di dalam Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang versi Alkitab dan para Rasul. Gitu. Kita lanjut ya. Lucu, nggak ada. Saya nggak lagi jadi badut ya. Saya tahu ada yang ulang tahun hari ini, tapi saya nggak disewa jadi badutnya, mohon maaf ya. Silakan panggil badut harian lainnya. Kan orang yang masih hidup yang kita hibur. Kalau orang mati kamu nggak sopan kamu. Coba kamu hibur yang sudah mati itu, ya kan nggak hidup sampai sekarang. Ya, turun. Ya teman-teman, aku tadi bilang ya, ini sebenarnya udah 2 jam dan saya akan lanjutkan nanti mungkin ya. Jadi kita stop di sini dulu mungkin ya. Kita lanjutkan nanti. Gimana? Jam 7 mungkin ya. Saya rehat dulu 2 jam, saya mau mandi, saya juga mau makan. Jadi kita rehat dulu 2 jam. Karena sudah jam 5:30. Jadi 2 jam ini kita ambil rehat juga sejenak ya. Karena saya sudah bilang tadi kalau live siang atau sore saya pasti akan lanjutkan di malam. Saya nggak mungkin satu full gitu karena saya juga mau rehat dan teman-teman juga harus rehat ya. Dan kita akan mulai lagi jam 6:30 atau jam 7-an mungkin ya, kira-kira jam 6:30 ya, sesuai dengan waktu sekarang 2 jam dari sekarang.
setengah 8 ya harusnya. Ya udahlah jam setengah 7 aja, saya nggak mau kelamalan ya. Setengah 7 ya. Makasih teman-teman semuanya ya. Tuhan Yesus memberkati selalu ya. Kita mungkin akan lanjut jam setengah 7 sekali lagi ya. Terima kasih yang sudah tetap dan share. Kenapa nggak lanjut aja Joseph? Soalnya saya mau makan, mau mandi juga. Teman-teman juga harus mungkin ada yang belum mandi, ya mandi dulu. Ada yang belum makan dulu ya. Jangan dipaksa. Saya takut mah saya nak kambuh. Waktu itu soalnya sudah tanda-tanda mas saya kambuh. Mulut saya pahit, suka pahit gitu. Teman-teman mungkin yang punya penyakit mah mungkin relate ya. Mulut kita pahit, terus kemudian panas. Nah itu sudah tanda-tanda mah saya kambuh. Karena saya makan harus tepat waktu teman-teman. Nggak boleh telat sedikit pun. Karena kalau telat itu jadi mahnya beneran kambuh nanti takutnya ya. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Thank you Mama Gemrot, thank you teman-teman semuanya, thank you Kata, thank you juga Bro Bram, thank you. Kita Habakuk, oke nanti ya. Ya betul, banyak minum ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai berjumpa 1 jam ke depan kurang lebih. Jadi bukan 2 jam ya, jam setengah 7 mungkin ya. Terima kasih teman-teman ya. Jangan lupa nanti jam setengah 7 join aja lagi ya. Yang mau join, thank you. Moderator juga thank you. Tuhan Yesus berkati. Saya nggak tutup dengan doa ya. Karena kita masih melanjutkan aktivitas ya. Kalau saya tutup nanti kita lanjut lagi. Ya ini kan doa tadi mulai membuka itu untuk memulai apa? Aktivitas kita di live khususnya. Nah saya nanti mau lanjut lagi gitu ya. Itu ya. Terima kasih teman-teman ya. Tuhan Yesus memberkati selalu. Selamat sore menjelang malam. Kita lanjut lagi nanti. Bye bye. Salve. Galatia 5 ayat 16 sampai yang ke-26 mengatakan bahwa hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pecinderaan oleh roh pencemah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Tetapi buat roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Jangan kita saling menentang dan saling mendengki. Ya, dalam kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara mengajarkan kita bahwa kita harus menjauhkan diri seperti yang disampaikan tadi, bahwa dalam percabulan, pencemaran, iri hati, fitnah, ya mari kita menjauhkan diri kita dalam hal itu karena tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, dari debat yang sudah kita saksikan dan sudah kita dengarkan bersama, banyak orang yang menyampaikan sesuatu pernyataan mereka sesuai dengan pemahaman mereka tentang Yesus. Tetapi itu salah. Karena kenapa? Kembali lagi kita kepada Alkitab. Alkitab menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui Dia, yaitu Yesus. Maka dari itu percaya kepada Yesus maka hidup akan selamat. Dan kalau tidak percaya Yesus engkau akan binasa. Maka dari itu bertobat dan percayalah kepada Yesus. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Sampai jumpa.